Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Mama Jourel. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Syukur alhamdulillah, kali ini aku masih bisa berbagi dan share-share kegiatanku ya teman-teman. Nah, kali ini aku mendapat pesanan 100 pack mie goreng teman-teman. Jadi ini untuk acara pengajian, tapi kali ini packingnya pakai Mika. Nah, biasanya aku itu kalau ada pesanan mie goreng, aku packing atau aku kemas pakai box twin wall, kalau tidak pakai lunchbox yang dari kardus itu teman-teman. Tapi untuk kali ini aku pakai Mika yang tanggung karena pelangganku request dengan harga yang ekonomis, karena di goodie bagnya nanti berisi macam-macam makanan. Untuk mengerjakan awal ini aku mau membuat acar ya. Ini acarnya itu dari ketimun dan juga wortel. Nah, ini aku pakai 5 buah besar ketimun. Nah, ketimunnya ini aku kupas hanya seperti ini teman-teman. Jadi kulitnya itu aku kupas sela-sela gitu ya. Jadi masih ada warna hijaunya. Nah, untuk wortelnya aku pakai wortel 3 yang besar, 3 buah. Jadi 3 buah ukuran besar. Untuk wortelnya aku iris tipis-tipis. Jadi untuk wortel aku iris tipis memanjang ya teman-teman. Nah, seperti ini aku mengirisnya. Nah, untuk membuat acar ini biasanya aku kerjakan di sore atau malam hari sebelum pesanan teman-teman. Jadi 1 hari sebelum. Nah, acar itu jika didiamkan minimal semalam gitu rasanya lebih enak. Jadi rasa acarnya itu asam dan manisnya itu meresap. Nah, untuk ketimunnya ini aku belah terlebih dahulu, kemudian aku ambil isinya. Nah, kalau teman-teman kesulitan untuk mengambil isinya, bisa juga dengan menggunakan sendok. Kemudian ini aku iris tipis-tipis seperti ini ya. Ini kemudian aku campur wortel dan ketimunnya, lalu aku bumbuin teman-teman. Untuk bumbunya ini aku menggunakan 1 sendok makan gula pasir dan juga menggunakan cuka. Nah, ini cuka menyesuaikan aja ya teman-teman. Jadi ini aku pakai 2 sendok makan dulu. Kemudian untuk balance rasa ini aku tambahkan sedikit garam, jadi kira-kira seujung sendok teh gitu ya teman-teman. Kemudian ini diaduk sampai rata. Nanti ini bisa dikoreksi rasa atau dicicip terlebih dahulu. Jika memang teman-teman kurang asam, bisa ditambah cukanya lagi, karena tingkat keasaman cuka itu beda-beda ya teman-teman. Juga selera setiap lidah itu kan beda-beda. Jadi misalnya ingin acar yang lebih asam, bisa ditambahkan cuka lagi. Ini kemudian aku tutup dan aku biarkan beberapa jam. Lalu ini aku mau menyiapkan lombok rawit hijaunya. Jadi lombok rawit hijau ini nanti aku masukkan di dalam kemasan acarnya. Ini mau aku cuci terlebih dahulu, kemudian aku ambil batangnya ya. Jadi nanti aku masukkan ke acar itu lomboknya aja tanpa batang. Jadi misalnya yang mau makan mie sedikit pedas, ini nanti bisa pakai lomboknya. Jadi nanti aku masak mie-nya itu nggak pedas sama sekali ya. Acarnya ini kemudian aku kemas dengan menggunakan plastik. Nah, ini aku pakai plastik yang ukuran 1 ons. Jadi acarnya aku isi sedikit, kemudian aku tambahkan 2-3 buah lombok rawit hijau. Jika sudah dikemas, bisa disimpan di suhu ruang, atau jika teman-teman ingin lebih seger lagi, bisa dimasukkan kulkas ya. Lanjut, di pagi harinya aku mau merebus mie-nya terlebih dahulu. Jadi untuk mie goreng itu aku memakai mie kering seperti ini teman-teman. Pakai mie Atom Bulan. Wah, jadi menyebut merek nih ya teman-teman. Untuk pemilihan produk mie itu tergantung dari teman-teman ya, lebih suka pakai produk yang apa.
Tapi kalau aku lebih suka atau lebih puas pakai mie ini sih. Dari awal buka kedai sampai sekarang banyak pesanan, aku lebih suka pakai mie atom bulan. Jadi mie atom bulan ini kekenyalannya tuh cukup teman-teman kalau menurut aku. Jadi nggak terlalu kenyal banget, juga nggak terlalu lembut banget, pas lah pokoknya. Untuk harganya sih kalau dibandingin dengan mie lain sedikit agak mahal ya, tapi menurutku sesuai ya dengan kualitasnya. Lanjut, untuk merebus mie, aku tambahkan sedikit minyak goreng ke dalam air, kemudian juga aku tambahkan garam. Nah, untuk merebus mie-nya ini sekali merebus aku rebus 2 bungkus mie. Jadi aku pakai 1 dus mie atom bulan ya teman-teman. Jadi mie atom bulan itu 1 dusnya isi 20. Nah, 1 bungkus ini aku pergunakan untuk 5 porsi mie. Dan setelah mie matang atau empuk, ini aku tiriskan seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk memasak kembali mie ini atau kita masak menjadi mie goreng, ini harus suhu ruang. Jadi saat panas-panas begini untuk dimasak menjadi mie goreng itu kurang bagus ya teman-teman. Kalau mie dalam kondisi panas kemudian dimasak kembali menjadi mie goreng atau mie rebus, nanti teksturnya malah lembek banget teman-teman. Atau bisa juga masak atau merebus mie ini pada malam hari, kemudian kita simpan ke dalam kulkas, itu nanti jika dimasak hasilnya lebih kenyal. Oke, lanjut, ini aku mau buat kuah atau kaldu. Jadi ini aku pakai beberapa tulang ayam. Ini aku rebus terlebih dahulu, kemudian aku angkat tulangnya. Jadi aku pergunakan tulangnya saja dan airnya ini aku buang. Tujuan aku merebus terlebih dahulu karena airnya ini untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel pada tulang ayam. Nah, untuk kaldunya ini aku pakai 1 buah bawang bombay yang aku chop seperti ini terlebih dahulu. Kemudian aku masukkan ke dalam air yang akan aku masak untuk kaldu nanti. Kemudian aku tambahkan beberapa batang daun bawang, lalu aku masukkan tulang ayam yang sudah aku rebus tadi. Dan ini direbus sampai airnya mendidih ya teman-teman. Next, ini aku mau siapkan sayurnya. Jadi untuk sayurnya aku pakai kembang kul. Kalau untuk kembang kul ini aku potong-potong terlebih dahulu, kemudian baru aku cuci. Karena kembang kul ini biasanya banyak ulat yang kecil-kecil itu ngumpet di dalam ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dipotong-potong terlebih dahulu nanti bakal kelihatan kalau misalnya ada ulat atau enggak. Kembang kul ini kalau untuk mie goreng biasanya aku potong agak tipis-tipis ya teman-teman. Selain kembang kul, aku juga memakai sawi hijau. Jadi ini aku pakainya sawi apa ya namanya teman-teman, pokcoy ya, atau kalau orang Jawa bilang itu namanya sawi sendok. Jadi bukan pakai sawi bakso. Aku lebih suka pakai sawi ini karena walaupun dimasak agak lama dia tidak pahit. Kalau sawi bakso itu kelamaan sedikit aja udah pahit ya teman-teman. Nah, berbeda dengan kembang kul yang aku potong dulu baru aku cuci. Kalau untuk sawi ini aku potong ujungnya terlebih dahulu kemudian baru aku cuci. Soalnya di sela-selanya itu kan sering kotor ya teman-teman. Jadi kalau pas masih lembaran begitu nyucinya agak mudah. Jadi kotorannya gampang hilang dulu baru aku potong-potong. Lanjut, ini aku mau nyiapkan bumbunya. Jadi aku pakai bawang putih yang aku geprek terlebih dahulu, kemudian aku cincang halus seperti ini ya teman-teman. Yes, oke, mulai masak minyak. Nah, untuk menumis bumbunya ini aku pakai margarin. Pakai merek margarin apa aja lah teman-teman. Jadi aku tuh lebih suka pakai margarin karena saat untuk menumis itu baunya wangi, berbeda dengan minyak goreng biasa ya teman-teman. Nah, ini aku tumis sampai keluar harum atau wangi baunya ya, wangi bawang putih gitu.
Setelah ini wangi, kemudian aku masukkan bawang bombay yang udah aku iris tipis-tipis. Nah, tadi tidak kesut ya teman-teman saat mengiris bawang bombaynya. Jadi sekitar 2-3 buah bawang bombay ini diiris tipis-tipis. Kemudian ini ditumis bersama bawang putih sampai layu. Masya Allah, ini sudah wangi banget. Nah, ini setelah bawang bombay layu, kemudian ini aku masukkan kembang kulnya. Jadi aku tuh kalau ada pesanan banyak, bukan langsung masak di satu wajan besar gitu ya teman-teman. Jadi untuk dicampur minyak, sayurnya, bakso, ayam campur jadi satu gitu, enggak. Jadi ini aku masak sayurnya terlebih dahulu, baru nanti masak kondimen lain-lainnya atau juga masak mie-nya. Nah, ini kalau setelah layu, aku tambahkan kuah atau kaldu yang sudah dimasak tadi ya teman-teman. Nah, ini kaldunya ditambah sampai sedikit tenggelam sayurnya. Ini kemudian aku tambahkan bumbu, garam, gula pasir, merica bubuk, kemudian juga chicken powder. Kemudian ini diaduk kembali, lalu juga aku tambahkan bumbu lainnya yaitu saus tiram, kecap manis. Kemudian aku tambahkan minyak wijen. Jadi teman-teman bisa pakai minyak wijen merek apa aja. Nah, minyak wijen ini halal ya. Jadi misalnya teman-teman punya ide jualan untuk menjual mie goreng ala Chinese food, jadi mie gorengku ini ala Chinese food ya. Tapi Chinese foodnya Chinese food yang halal. Jadi teman-teman bisa pakai minyak wijen yang halal ini atau pakai minyak ikan. Tapi kalau aku nggak pakai minyak ikan ya teman-teman, soalnya kurang begitu suka kalau aku tambahkan minyak ikan. Nah, setelah itu aku baru masukkan sawi sendok atau sawi pokcoynya. Nah, cerita-cerita tentang Chinese food nih ya teman-teman. Banyak Chinese food yang enggak halal ya, atau banyak memakai bumbu-bumbu yang tidak ada sertifikat halalnya. Jadi misalnya seperti arak masak, jadi seperti angciu itu, atau juga pakai minyak babi. Kalau kita orang muslim mungkin nggak pakai ya minyak babi, tapi hati-hati dengan bumbu-bumbu yang tidak ada sertifikat halalnya. Dan saat ini juga ada raja rasa yang masih menjadi polemik atau masih dalam tanda tanya. Jadi itu halal atau tidak? Sebenarnya aku sih belum begitu ngerti ya raja rasa itu halal atau tidak, karena memang dibungkus kemasan botolnya itu tidak ada tulisan atau sertifikat halalnya. Jadi daripada ragu, mending tidak usah pakai aja ya teman-teman. Nah, sayurnya itu tadi aku saring ya. Jadi aku ambil sayurnya, aku tiriskan, kemudian dari sisa air atau kuah yang berbumbu tadi aku masukkan bakso. Dan baksonya aku iris seperti itu ya teman-teman. Jadi aku iris tipis. Jadi misalnya baksonya itu agak tanggung, biasanya aku iris jadi 3 bagian. Sama seperti sayurnya tadi, ini baksonya juga aku saring dan aku tiriskan. Lanjut dari kuah berbumbu tadi, aku masak ayamnya. Jadi ini ayam udah aku potong kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dimasak sampai ayamnya benar-benar matang. Oh iya teman-teman, jadi aku pakai ayamnya ini ayam filet ya. Jadi ayam tanpa tulang dan kulit. Ini juga sama, setelah ayam matang ini aku saring kemudian aku tiriskan. Kemudian untuk bahan lain, ini aku juga menggunakan kekian. Jadi kekian ini sering dijumpai di makanan-makanan Chinese food. Dan ini pastinya halal ya teman-teman, karena ini olahan dari daging ikan dicampur dengan daging ayam dan dimasak dengan menggunakan tepung dan telur. Untuk kekian juga sama, aku saring kemudian aku tiriskan. Next, ini aku siapkan untuk telurnya. Jadi telur aku kocok terlebih dahulu.
Jadi untuk telurnya 2 butir telur itu untuk 5 porsi mie. Untuk telur ini aku masak di wajan bersih, jadi telurnya aku tuang di wajan, kemudian diaduk-aduk seperti ini teman-teman. Jadi setelah beberapa telur menggumpal, ini aku tambahkan sama kuah sisa dari masak ayam atau baksonya tadi. Nah ini terus diaduk sampai telurnya benar-benar menggumpal. Jadi seperti membuat orak-arik telur atau scramble egg ya. Nah mungkin jika ada yang tanya kenapa sih harus dimasak satu-satu, bukan di wajan besar dengan porsi besar gitu, antara mie, telur, ayam, sayur dimasak jadi satu, nanti baru di packing satu persatu. Nah aku sih cenderung suka masak seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti setiap porsinya itu tidak yang satu kebanyakan telur, yang satu kebanyakan mie, yang satu kebanyakan sayur, seperti itu teman-teman. Jadi semua nanti rata. Lanjut yang terakhir, ini aku mau masak mie-nya. Nah kalau masak mie ini aku pakai sedikit minyak goreng. Nah ini setiap kali memasak ini bisa untuk 10 porsi. Jadi memang kompor satu dan satunya lagi, jadi aku pakai 2 tungku ya teman-teman. Jadi yang satu aku gunakan, yang satu juga aku nyalakan. Jadi setiap wajan ini bisa untuk 10 porsi. Nah kenapa aku masaknya sendiri-sendiri seperti ini? Karena seperti teman-teman misalnya pas jajan atau makan di sebuah warung nasi goreng atau mie goreng gitu ya, kadang kalau ada yang beli banyak, dimasaknya bareng-bareng gitu, pasti rasanya beda. Walaupun mungkin takaran untuk bumbu-bumbunya itu sama ya teman-teman. Nah ini aku mengakalinya itu masaknya seperti ini. Nah untuk mie-nya ini aku bumbuin lagi ya teman-teman. Jadi ini aku tambahkan kaldu lagi, kemudian aku juga tambahkan bumbu-bumbu yang sama seperti saat pertama aku buat untuk sayuran dan ayam dan lain-lain itu. Nah ini aku tambah garam, gula pasir, chicken powder, merica bubuk, juga dengan saus tiram, kecap manis, serta minyak wijen. Nah berbeda lagi kalau buat mie gorengnya ini untuk nasi bok ya teman-teman. Jadi kalau untuk nasi bok itu kan pakainya mie paling 1 sendok gitu ya. Nah itu biasanya aku baru masak 1 wajan besar gitu. Nah kalau ini kan mie aja ya, tanpa ada nasi lain-lain, lauk dan lain-lain. Jadi customer atau orang yang makan itu pasti fokusnya ke rasa mie-nya ini. Pasti setiap catering atau penjual itu mempunyai cara atau trik memasak sendiri-sendiri ya teman-teman. Tapi kalau aku sih lebih puas pakai dengan cara ini karena rasa mie-nya itu bisa terkontrol. Nah ini hampir jam 4 sore, ini aku mau menata atau packing mie-nya. Jadi ini aku tata per porsi. Nah untuk pesanan mie ini nanti minta diantar selepas maghrib teman-teman. Ya alhamdulillahnya customer-customerku atau pelanggan-pelangganku tuh suka dengan mie-ku teman-teman. Jadi banyak customer-customer yang kembali repeat order atau pesan untuk acara-acara seperti akad nikah, pengajian, arisan, khitanan, pokoknya banyak yang suka teman-teman. Alhamdulillah ya. Untuk teman-teman yang mau usaha dari rumah, ini bisa untuk ide jualan di rumah ya teman-teman. Apalagi untuk ibu rumah tangga, cocok sekali nih. Dan saat ini kan mau mendekati Ramadan juga, ini sangat cocok untuk takjil di masjid gitu, atau untuk Jumat berkah, atau untuk buka puasa. Nah ini kalau teman-teman ingin berjualan seperti ini dijamin laris manis deh, amin. Nah untuk mie seperti ini aku kasih harga 7.000 teman-teman. Jadi ini pakai packingan Mika ya. Menurut teman-teman ini mahal atau murah ya? Nah untuk
biasanya untuk jualan sehari-hari, aku kan biasanya jualan mie juga. Mie itu biasanya aku jual 18.000 tapi dengan kemasan twin wall dan dengan porsi 2 kali lipatnya Mika ini teman-teman. Juga untuk telurnya, untuk satu porsi biasanya aku pakai 1 butir telur. Nah, seperti ini penampakannya teman-teman. Jadi untuk satu porsinya 18.000. Jadi ini pelangganku itu juga pesan 4 porsi yang besar. Jadi yang pakai twin wall teman-teman. Nah, ini udah mau azan maghrib aja, ini sudah mulai di packing sama suamiku. Jadi ini aku masukkan ke dalam plastik terlebih dahulu, baru masuk kardus. Karena ini pakai Mika, takut kalau melorot ya teman-teman. Jadi ini aku pakaikan plastik terlebih dahulu. Nah, ini kami perjalanan mengirim karena sudah maghrib, jadi jalanan gelap ya teman-teman. Jadi ini aku juga ditemani sama kakak iparku. Dan alhamdulillah ini juga pas gerimis, jadi suasananya sahdu ya teman-teman. Jadi jam segini sudah sepi aja ini jalanan. Dan alhamdulillah ini tepat waktu sampai di depan rumah pelangganku. Jadi sampai di rumah pelangganku ini langsung di packing untuk dimasukkan ke goodie bag. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton videoku dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Semoga bermanfaat.